Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke bosku semuanya, hari ini kita mau bahas sebuah kompilasi laptop di harga 9 sampai 13 juta rupiah. Nah, di harga ini spesifiknya itu kita ngebahas laptop 14 in dan dari satu merek. Semisal ini ada yang tanya, loh bang, merek lain gimana? Sabar, habis segmen ini kita akan geser ke segmen yang lain, yaitu di merek Asus, lanjut Acer, HP, dan juga merek yang lain. Nah, kenapa kita buat seperti ini? Alasannya adalah kalau kita lihat kondisi harga laptop makin kesini makin naik. Awalnya naiknya cuma di angka 5-10%, tapi sekarang di bulan April mau ke Mei naiknya itu udah di angka 30%-an. Jadi menurut saya wajib banget nih buat teman-teman yang mau beli mengetahui kondisi saat ini supaya kalau pas beli teman-teman nggak kaget. Waduh, awalnya saya dulu itu sudah menyimpan di keranjang harganya murah, sekarang kok naiknya cukup signifikan. Nah, penyebabnya ini banyak faktor. Ada kelangkaan komponen, faktor eksternal perang dan lain-lain. Akhirnya ya kondisi ini harus terjadi dan teman-teman kalau butuh wajib tahu ilmunya supaya bisa tetap pasaran. Maksud saya tepat sasaran. Nah, di review kali ini untuk tolak ukurnya biar nggak melebar. Yang pertama, kita mau ngemakri di harga 9 sampai 13 juta rupiah. Tolak ukur kedua, layarnya nyaman dipakai karena pakai panel IPS. Tolak ukur ketiga, laptop itu opsi upgrade-nya jangka panjang. Jadi kalau dipakai di angka 3 sampai 6 tahun, insya Allah akan tetap nyaman. Tolak ukur keempat, untuk semua software yang berat-berat, meskipun ini ukurannya 14 in, dijamin dia udah kompatibel dan cukup nyaman. Terakhir nih, tolak ukur yang kelima, teman-teman akan kita kasih beberapa experience yang nyaman untuk penggunaannya. Contohnya dari keyboardnya udah empuk, ada backlight, dan juga desainnya yang cakep. Jadi, ya wis, gak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke harga 9 jutaan dulu. Nah, dari harga 9 jutaan ini bro ya, kita itu punya dua pilihan kalau kalian pilih Lenovo. Yang pertama, ada Lenovo IdeaPad Slim 3 14 ARP10. Yang satu ada Lenovo V14 G5 IRL yang nantinya kedua buah laptop ini kalau kita lihat full speknya dia itu beda. Satu pakai AMD Ryzen 5, yang satu pakai Intel Core i5 Gen 13. Lalu kalau kita lihat bersamanya kedua buah laptop ini opsi upgrade-nya sama-sama enak, entah itu RAM ataupun penyimpanan. Lalu garasinya sama, feel penggunaan juga sama. Tapi kalau kita pilih mana nih yang paling bagus? Jawabannya menurut saya adalah punyanya Lenovo IdeaPad Slim 3. Alasannya, kita tolak ukurnya dari berbagai data. Yang pertama, kalau kita compare nih, menurut data Pasmark, di compare antara Ryzen 5 7535S versus Intel Core i5 Gen 13, tepatnya 13420H, secara kemampuan, Ryzen 5 lebih unggul. Lalu yang kedua, kalau dilihat dari segi desain, punya Lenovo IdeaPad Slim 3, tampilannya lebih cakep, minimalis, dan kalau kalian beli, dia itu ada dua buah varian warna, yaitu grey sama blue. Nah, kalau teman-teman beli V14, dia itu cuma ada satu varian warna. Lalu yang ketiga tolak ukurnya, semisal teman-teman lihat dari kemampuan untuk varian Lenovo yang pakai AMD, dia itu punya kelebihan VRAM VGA-nya masih bisa kita tingkatkan hingga di angka 2 GB. Efek sampingnya kalau kita main game FPS-nya nambah. Kalau kalian buat untuk kebutuhan rendering atau editing, nah responnya itu bro jauh lebih cepat dibandingkan varian Intel. Jadi untuk menunjang dari data ini kita juga ngasih data benchmark sintetis dan juga game supaya kalau beli teman-teman bisa pas milih di harga 9 jutaan dari data seperti ini kawan. Lanjut kawan, kita akan masuk ke harga 10 jutaan rupiah. Nah, di harga 10 jutaan ini bro ya, yang menarik, pilihan laptop punya Lenovo itu sama-sama di tipe IdeaPad Slim 3, tapi beda jeroan alias beda prosesor. Detailnya yang satu IdeaPad Slim 3 14 IRH10, yang satu IdeaPad Slim 3 14 ARP10. Nah, dari kedua spek ini kalau teman-teman lihat harganya itu lebih menguntungkan yang varian Intel karena dia itu di bawah angka 10 juta kecil. Tapi kalau pertanyaannya diganti, worth it mana nih bang antara pilihan varian Intel dan juga varian AMD? Jawabannya jelas. Menurut saya tolak ukur paling dekat kalau kalian lihat speknya dia itu ada di varian AMD karena RAM-nya lebih gede pakai 16 GB.
Kalau dilihat memang mahalan AMD, tapi kalau kalian tahu kondisi saat ini bro ya, harga memori 8GB DDR5, waduh sekarang itu di April Mei 2026 paling murahnya di angka 1,9 juta rupiah dan paling mahalnya rata-rata di angka 2,2 juta rupiah. Jadi menurut saya kalau cuma selisihnya ratusan ribu, better teman-teman pilih yang varian AMD yang punya RAM udah 16GB dibandingkan pilih varian Intel yang otomatis kalau kita mau upgrade, waduh nambah 2 juta ya rasanya itu terlalu mahal. Belum lagi kalau kalian compare antara perbandingan kemampuan prosesor antara Intel Core i5 13420H versus Ryzen 5 7535HS, dia itu kemampuannya tetap lebih tinggi punya varian AMD yaitu 17.691 versus 17.001 aja. Nah, dari sini kalian bisa lihat untuk mendukung data ini kita juga akan memberikan data benchmark gaming dan juga untuk benchmark sintetis supaya kalau mau pilih, nah ini udah pas nih di budget 10 jutaan rupiah. Masuk ke range harga 11 jutaan rupiah. Nah dari sini pilihannya semakin menarik bro ya, karena kita akan memversuskan punyanya Lenovo V14 yang pakai dapur pacu Intel i7 seri U melawan Lenovo IdeaPad Slim 3 yang pakai Ryzen 7 HS series. Sekilas kalau kita lihat, seri i7 ini lebih mewah dan harganya juga lebih menyenangkan untuk dibungkus. Tapi kalau kalian detail dan cermat untuk melihat data dari kedua buah spek ini, baru tuh kita bisa menolak ukur mana yang pas untuk kalian beli. Sebab kalau kita riset, untuk pendukung datanya, teman-teman akan lihat bahwa pertama-tama kemampuan prosesor Ryzen 7 ini tetap lebih unggul dibandingkan Intel i7 series. Perbandingannya itu antara 22.480 versus 12.936 dari data Patchmark. Belum lagi kalau untuk AMD dia punya VRAM yang bisa kita maksimalkan, dan kalau kalian lihat pendukung dari prosesor ini, RAM punya AMD ini udah pakai 16GB. Lagi-lagi kalau kita ngebahas soal Intel, kenapa kok dia cuma 8GB? Menurut saya harga Intel ini gimana tetap akan lebih mahal dibandingkan AMD. Tapi ada beberapa orang yang memang fanatik Intel dan butuhnya itu juga nggak mau pakai AMD. Jadi kalau kita lihat semuanya tergantung sama kebutuhan teman-teman. Semisal buat teman-teman yang butuh laptop untuk kebutuhan coding berat, kemudian banyak tab di Chrome, hingga kebutuhan meeting ataupun edit video tipis-tipis, saran saya tetap ambil punya varian AMD aja, yaitu di tipe IdeaPad Slim 3 series. Tapi kalau teman-teman biasanya membutuhkan laptop untuk kebutuhan proyek pemerintahan, yang pakai AMD otomatis nggak ada dan mereka pasti cari Intel. Nah, sebelum kita lanjut ke harga laptop di angka 12-13 juta rupiah, sebaiknya teman-teman pahami dulu bro ya bahwa konsepnya laptop di harga 9-13 juta rupiah pada dasarnya sudah mampu menjalankan banyak software berat. Tapi bedanya untuk urusan harga sama spek itu akan otomatis tergantung sama kecepatan pemrosesan data ataupun apa yang kalian kerjakan. Poinnya sebenarnya cuma di situ aja. Ada orang yang butuh cepet, ada orang yang butuh yang penting ada dipakai. Nah, poinnya di situ bro ya. Karena contohnya, misal laptop itu dipakai untuk kebutuhan programmer, kalian desain, entah gambar video, kemudian analisis data, marketing, berwirausaha ataupun yang lain, semua laptop ini udah pada mampu.
Lanjut, kita ke harga 12 juta rupiah. Nah, di harga 12 jutaan, menurut saya perangnya ini mulai makin panas. Sebab kita nggak akan hanya compare antara kemampuan prosesor dan memori, tapi di sini ada sesuatu yang lebih bro, karena ada layar OLED yang lebih menyamankan kalian untuk kebutuhan nonton film dan juga ngedesain. Detailnya, teman-teman bisa lihat data seperti ini. Yang pertama ada di Lenovo IdeaPad Slim 5 14 IRH10 yang harganya dibanderol di angka 12,2 juta rupiah. Kelebihannya, seri ini bro ya, dia itu punya layar OLED. Prosesornya pakai i5 Gen 13, penyimpanannya jumbo pakai 1 tera. Selanjutnya, kalau kita lihat yang kedua, punya IdeaPad Slim 3 14 ARP10, dia itu unggulnya ada di prosesor Ryzen 7 7735HS, RAM-nya 16GB, lalu laptop ini punya VRAM VGA yang lebih gacor dibandingkan Intel i5. Jadi kalau ditanya, bagus mana bang? Antara IdeaPad Slim 5 dan juga IdeaPad Slim 3? Jawabannya tergantung teman-teman yang pakai. Buat teman-teman yang kerjanya sebagai seorang konten kreator, mahasiswa desain, dan juga para penikmat film, saran saya pilih yang tipe IdeaPad Slim 5 karena ini akan lebih menunjang kebutuhan mata kalian. Tapi buat teman-teman yang lebih mengutamakan performa prosesor, entah itu untuk kebutuhan analisis data ataupun kalkulasi yang kompleks hingga proses yang lebih cepat, saran saya tetap pilih yang Ryzen 7 yang ada di IdeaPad Slim 3 karena gimana-gimana laptop ini punya kemampuan di atasnya Intel Core i5 yang ditawarkan sama IdeaPad Slim 5. Terus lah kalau dipikir kayaknya tetap enak layar OLED. Nah, yang perlu kita catat adalah layar OLED itu kalau kita nggak biasa, tetap akan rasanya nggak nyaman alias warnanya terlalu pekat, terlalu cerah. Jadi tetap kita akan butuh penyesuaian untuk menggunakan layar OLED. Terakhir di harga 13 jutaan rupiah. Nah di sini yang paling gacor bro ya, kita akan menemukan battle antara punyanya Lenovo IdeaPad Slim 5 yang punya Ryzen AI5 3330 versus Lenovo IdeaPad Slim 3 14IR8 yang pakai prosesor Intel i7 High Performance Series. Detail speknya teman bisa lihat seperti ini, dan kalau ditanya bagus mana nih bang antara IdeaPad Slim 5 versus IdeaPad Slim 3 di harga 13 juta rupiah? Jawabannya menurut saya akan lebih bagus IdeaPad Slim 5 14 AKP10. Alasannya yang pertama bro ya, teknologinya itu lebih baru. Teman-teman akan lebih membutuhkan performa AI dalam prosesor dibandingkan kalian pakai i7. Meskipun tapi ya kalau kita lihat dari performa Pasmac, i7 13620H otomatis lebih tinggi dibandingkan AI5 330. Namun untuk penunjang dari memorinya, teman-teman juga harus paham bahwa punyanya IdeaPad Slim 5 14 AKP10 dia itu udah pakai 16GB DDR5. Sementara varian Slim 3 dia masih pakai DDR4 aja. Jadi kita bisa tahu bahwa produk yang lebih baru adalah varian Ryzen AI5 330. Belum lagi untuk POV yang lain, kalau kita tolak ukurnya untuk dari si kenyamanan dan juga desain, otomatis IdeaPad Slim 5 itu satu kasta di atas lebih tinggi dibandingkan IdeaPad Slim 3. Bodinya full aluminium, garasinya panjang 2 tahun, empuk, tampilannya juga proper seperti ini. Jadi kalau kita ngomong angka 13 jutaan untuk laptop 14 in punya Lenovo, kalian nggak bukan, pemenangnya adalah Lenovo IdeaPad Slim 5 14 AKP10, dan saya kasih dukungan data performa benchmarknya seperti ini.
bonus infonya, pas teman-teman mau beli laptop di angka 9 sampai 13 juta rupiah, tetap menurut saya utamakan kebutuhan dibandingkan fitur yang ada di setiap laptop. Lalu teman-teman juga harus utamakan nih, kalau mau beli cari informasi yang lengkap supaya kalau beli itu udah sesuai sama budget dan pas sama kebutuhan. Dan terakhir saran saya, mending kalau teman udah punya budget, beli sekarang daripada tambah nanti harganya semakin naik. Ya gitu aja bro ya, saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos, semoga bermanfaat. Oke.